Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok membuat tugas proyek PIPAS meringkas materi bab 3 tentang energi dan perubahannya. Dan anggota kami ada 4 orang dan kami beranggotakan 4 orang dari saya Revan Firmansyah, Saya M. Syafran. Saya Randy Saputra. Energi dan usaha. 1. Konsep energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha berdasarkan hukum dan kekelaan energi. Energi yang tidak dapat diubah, dibuat, dimusnahkan sehingga jumlah tetap, tetapi bentuknya dapat berubah bentuk macam berikut. Energi mekanik. Energi mekanik diperoleh kejumlahan energi potensial dengan energi kinetik. Sebuah benda yang dimiliki energi mekanik dapat dipastikan menyimpan energi potensial sebagai akibat kedudukannya dan energi kinetik sebagai akibat geraknya. Pada energi mekanik dikenal hukum kekelaan energi mekanik yang menyatakan bahwa pada suatu sistem terisolasi gaya-gaya yang bekerja hanyalah gaya-gaya dalam bersifat konservatif sehingga sejumlah energi potensial energi kinetik lalu konstan. Hukum kekelaan energi mekanik dinyatakan sebagai berikut. Energi potensial adalah energi suatu benda akibat kedudukannya. Suatu benda berada pada ketinggian K memiliki energi kinetik besar. 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dapat dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. Pada saat benda bergerak dengan kecepatan v, maka benda tersebut memiliki kinetik besar. Dengan EK sama dengan energi kinetik dalam kurung J, M atau sama dengan massa atau kg, V atau sama dengan kecepatan benda dalam kurung M per S. Energi color thermal. Energi kalor adalah energi yang aktivitas yang dapat menghasilkan panas, ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem secara mikrotropis. Energi kalor merupakan energi yang ditimbulkan karena interaksi antar molekul, atom ataupun elektron yang dari sebuah zat. Contohnya kompor listrik dan mengeluarkan panas karena terjadi interaksi elektron saat arus listrik mengalir serta lilin terbakar menjadi panas karena interaksi molekul CH dengan O2 sehingga menimbulkan panas. B. Sumber energi tidak dapat diperbarui. Keberlangsungan energi fosil dan mineral terbatas karena energi ini tidak dapat diperbarui jika ketersediaannya sudah habis. Berikut beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi. Kumpulan titik-titik minyak yang masih berwujud lumpur hitam dan belum dapat dimanfaatkan secara langsung disebut sebagai minyak mentah, crude oil. Supaya dapat dimanfaatkan, minyak mentah tersebut harus diproses melalui proses pengolahan dalam 2 tahap. A. Pengolahan tahap awal, primary process. 1. Fraksi pertama menghasilkan gas. 2. Fraksi kedua menghasilkan nafta. 3. Fraksi ketiga menghasilkan karbon dan aftur. 4. Fraksi keempat menghasilkan solar sebagai bahan bakar mesin diesel dan berbagai mesin keperluan industri. 5. Fraksi kelima menghasilkan residu yang dapat diolah menjadi berbagai produk. B. Pengolahan tahap kedua, secondary process. 1. Perenggangan, cracking. 2. Proses ekstraksi. 3. Proses kristalisasi. 4. Pembersihan, treating. 2. Batu bara. Menurut teori in situ, batu bara terbentuk dari pepohonan yang mati, tetapi tidak mengalami pembusukan secara sempurna. Pada umumnya, batu bara terbentuk di hutan basah atau rawa-rawa. Sisa jasad tumbuhan terakumulasi menjadi sedimen organik. A. Pengolahan batu bara. Pengolahan batu bara bertujuan membersihkan kotoran karena keberadaan pengotor menyebabkan turunnya nilai kalor atau panas batu bara. Secara umum, pengolahan batu bara melalui 3 tahap, yaitu persiapan, preparation, permisahan, concentration, dan dewatering.
Satu, persiapan preparation, yaitu proses persiapan yang dilakukan untuk mengurangi ukuran bukti-bukti batu bara sesuai ukuran penggunaannya. Dua, pemisahan concentration, yaitu proses pemisahan antara batu bara dan material pengotornya. Tiga, dewatering, merupakan proses pemisahan antara cairan dan padatan setelah proses konsentrasi. B. Pemanfaatan energi batu bara. Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi bahan bakar mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi pada bidang energi dan tambang mineral. Beberapa pemanfaatan batu bara diantaranya sebagai berikut. 1. Bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). 2. Pemanfaatan pada industri semen. 3. Briket batu bara. 4. Dimethyl ether (DME), batu bara cair liquid. 3. Sumber energi nuklir. Beberapa unsur radioaktif merupakan sumber energi nuklir yang keberadaannya tidak diperbarui, walaupun bahan radioaktifnya relatif kecil. Potensi energi nuklir yang dihasilkan sangat besar. Unsur radioaktif yang dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah isotop uranium dan isotop plutonium. Pembangkit energi nuklir sangat besar apabila tidak ditangani dengan benar. Bahan nuklir memiliki sifat radioaktif yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Apabila terjadi kegagalan reaktor, ledakan yang sangat hebat layaknya bom nuklir dapat terjadi. Sumber energi dapat diperbarui. Berbagai sumber daya alam bersedia melimpah, meskipun pengembangan belum dilakukan secara maksimal. Berikut berapa sumber dari energi yang dapat diperbarui. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan termasuk sebagai sumber energi alternatif pada bidang ekonomi, manufaktur, dan keperluan rumah tangga. Konversi energi sinar matahari dengan sel surya saat ini banyak diminati karena sel sumber cocok digunakan untuk berbagai keperluan di tempat yang berbeda, seperti perumahan, perkantoran, hingga pendistribusian peradaban. A. Komponen SAS. Modul panel surya, regulator, baterai, inverter. B. Instalasi SAS. Instalasi pemasangan SAS harus dilalui dengan penghitungan kebutuhan energi listrik rumah tangga yang akan menjadi pedoman banyaknya komponen panel surya yang dibutuhkan. Proses instalasi panel surya. A. Pilihan area yang dapat menampung jumlah panel surya. B. Sambungan panel surya ke regulator, selanjutnya ke baterai. C. Dari baterai harus DC diubah menjadi AC melalui inverter. D. Alur listrik setiap digunakan pada peralatan rumah tangga. Air. Salah satu pemanfaatan air sebagai sumber energi yaitu pembangkit listrik tenaga mikro. Pemanfaatan tenaga mikro dalam bidang energi itu dengan modifikasi aliran air sungai yang juga dapat menggerakkan turbin listrik. A. Jenis PLTMH. Berdasarkan PLTMH diberikan menjadi 3, yaitu 1. Kapitas adalah kapitas mikro adalah PLTMH. Kapitas mikro adalah PLTMH. B. Komponen PLTMH. Sebagai salah satu pembangkit listrik, PLTMH terdiri atas komponen berikut. 1.
Bendungan yang berfungsi menampung aliran sungai itu dimanfaatkan sebagai penggerak turbin. 2. Saluran terbuka diperlukan ketika tidak ada perbedaan leveling air terjun yang relevan untuk menggerakkan turbin. 3. Angin. Para nelayan memanfaatkan negara angin untuk menggerakkan perahu saat berlayar atau kembali mendarat. Manfaatan tenaga angin untuk pembangkitan energi juga sudah lama dikenal oleh masyarakat. Syarat angin. Syarat angin serta ciri-ciri diperlukan untuk mengetahui bahwa daerah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat dari pembangkit listrik atau tidak. Komponen PLTA. Berikut adalah komponen dari PLTA: turbin, tower, generator, 4 baterai, 5 kontrol, 4 bioenergi. Bioenergi merupakan alternatif bahan bakar yang dikembangkan berdasarkan rekayasa biomasa. Jenis bioenergi. Secara tradisional, nenek moyang kita sebenarnya adalah memanfaatkan bioenergi secara tradisional berupa memanfaat kayu sebagai bahan bakar biomasa. Seiring perkembangan teknologi, jenis bioenergi sebagai bahan bakar alternatif dapat dihasilkan melalui berbagai proses. Bahan penghasilan bioenergi. 1. Biodiesel, bioetanol, biogas. D. Perubahan energi. Energi bersifat kekal dan tidak dimusnahkan, tetapi akan selalu berubah bentuk seiring proses yang menyertainya. Perubahan energi oleh manusia umumnya berkaitan dengan pemanfaatan energi tersebut untuk mendukung kelangsungan hidup. Perubahan energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang disebabkan adanya gerakan posisi energi atau keduanya. Energi mekanik dapat dikonversi menjadi energi bentuk lain supaya dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai. Generator AC, generator DC. Perubahan energi kimia. Aki, akumulator. Aki merupakan sumber energi listrik arus arah yang menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Seiring perkembangan teknologi diciptakan, perkembangan jenis aki antara lain sebagai berikut: aki konvensional basah, aki maintenance, aki hybrid, aki kering. B. Elemen kering atau baterai. Baterai bekerja berdasarkan perubahan energi kimia menjadi listrik. Baterai terdiri atas komponen utama berupa elektron atau elektrolit. Proses penggunaan baterai dibedakan menjadi dua, yaitu primary baterai dan secondary baterai. Perubahan energi listrik. Motor listrik. Motor listrik merupakan alat yang menggunakan prinsip kerja kebalikan dengan generator. Jika generator mengubah energi mekanik gerak menjadi energi listrik, motor listrik berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Penggunaan motor listrik banyak dijumpai ada pada peralatan rumah tangga dan industri seperti kipas angin, pompa air, dan mesin cuci. Komponen motor listrik antara lain sebagai berikut: starter coil, water coil, poros utama, mainshaft, tingkat tembaga, bearing, drive coil. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). PLTP merupakan mesin pembangkit listrik yang berprinsip pemanfaatan energi kalau menjadi energi mekanik untuk menggerakkan turbin generator. Panas bumi dibuat melalui perbuatan sumber-sumber dengan kedalaman mencapai titik panas bumi.
panas yang didapatkan tersebut kemudian dialihkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan generator. Mesin uap pada awal diproduksi moda transportasi massa, kendaraan banyak menggunakan teknologi mesin uap. Mesin uap bekerja berdasarkan prinsip perubahan energi alam dan pembakaran kayu atau arang menjadi gerak mekanik untuk menggerakkan mesin yang sederhana. Konsep mesin uap dapat dijelaskan pada konsep kerja mesin Stirling engine. Udara dalam tabung dipanaskan sehingga memuai dan mendorong piston yang menggerakkan roda sehingga roda dapat bergerak memutar. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.